Dilenyapkan. Setelah Jovita membakar rumah dan perusahaan ayahnya, ia ingin membayar ganti rugi pada Leon, karena rumah itu sudah dibeli Leon dari Benny. Dua orang membawa tas masuk ke ruangan Leon. Satu tas berisi uang dalam jumlah besar. Uang Leon yang membeli rumah dan kantor dari Benny, segitu juga ia mengembalikannya. Rinciannya lengkap, tidak berkurang sedikit pun. Jovita, kamu berubah. Kamu wanita yang sangat nekat saat ini. Jangan mengusik bisnisku. Itu akan membuatku marah. Leon membatin. Bos, siapa yang melakukannya? Mungkin seseorang yang tahu rumah ini. Maka itu ia mengirim ke kantor. Iwan khawatir. Kamu boleh keluar, pinta Leon. Leon duduk, matanya menatap layar monitor, melihat Jovita. Wanita itu kini berdiri menatap laut. Di tangannya ada sebuah buku. Buku apa yang kamu baca di saat seperti ini? Aku penasaran dengan buku-buku yang selalu kamu baca. Apa kamu ingin melawanku, Jovita? Leon memperbesar layarnya, melihat wajah sedih dari Jovita. Dulu, proyek pembangunan Hotel Bokoy yang menangkan tendernya almarhum Iwan, ayah Jovita. Desain dan konsep yang diberikan ayah Jovita, Bokoy suka. Setelah ayahnya meninggal, proyek pembangunan hotel itu terkendala. Leon ingin meneruskannya. Ia ingin tetap memakai nama perusahaan ayah Jovita, dan gambarnya ia ingin menggunakan desain hasil kerja Jovita. Tetapi Jovita semakin marah. Ia tidak ingin apapun milik ayahnya, tidak ingin disentuh. Bahkan dilihat Leon. Ia marah karena Leon menuduh ayahnya penjahat dan penipu. Kamu bilang dia seorang penjahat, tetapi ingin menggunakan desainnya untuk pembangunanmu. Apa kamu sehat? Jovita menatap geram. Sementara Leon mendapat tekanan, posisi ia juga sulit lagi. Ketua ingin membangun hotelnya menggunakan desain yang pernah dikerjakan Jovita dan ayahnya. Jovita mengambil semua berkas pembangunan itu, termasuk cetak biru dan surat izin yang dikerjakan ayahnya. Ia ingin Leon yang mengurusnya sendiri. Ia tahu bagaimana sulit dulu ayahnya mendapatkan izin dari suku pedalaman, dan ketua ada di sana untuk pembangunan itu. Saat ayahnya sudah dapat mengurus dengan susah payah surat izin, tinggal mengerjakan pembangunannya, tetapi ayahnya keburu meninggal dengan cara yang tragis. Leon mendukung orang yang menuduh ayahnya penipu. Jovita marah. Maka itu, ia menghancurkan semuanya, termasuk dokumen tentang proyek dan surat izinnya. Maka saat Leon ingin membangun, maka proyek itu terkendala karena tidak memiliki izin. Saat proyek pembangunan itu ingin dibangun, tiba-tiba penduduk setempat menolak yang tadinya sudah setuju pada ayah Jovita. Tapi saat ini mereka menolaknya, meminta surat kesepakatan itu untuk dibatalkan. Padahal bahan sudah dibelanjakan dan orang-orang Leon sudah siap bekerja, tapi terhambat karena tidak ada surat izin. Apa kamu tidak bisa mendapatkannya? Perusahaan itu pasti menyimpan dokumen izinnya. Minta lagi, beri duit berapapun pada Siska. Yang penting ia bisa mendapatkan surat izinnya, kata Leon. Ia mulai sakit kepala gara-gara satu proyek itu. Baru kali ini mendapat kendala besar seperti ini. Biasanya semuanya beres di tangannya. Bos, mantan bendahara almarhum Iwan bisa katanya. Besok akan diberikan karena wanita itu menyimpan berkasnya. Jadi kita besok bisa mulai kerjakan, bos, ujar Iwan. Bagus, suruh anak-anak tetap di tempat proyek, karena saya sudah pusing didesak ketua.
karena hotel miliknya tak kunjung dibangun. Baik, bos. Leon menyandarkan kepalanya di kubikelnya, menggoyang-goyangkan kakinya. Ia sedikit bernapas lega, karena akhirnya ia besok ke Kalimantan untuk melihat tahap pengerjaan hotel milik Pak Ketua. Tidak akan terjadi, gumam Jovita setelah mendengar percakapan Rudy dengan Leon. Ia menyadap ponsel Leon, apa yang dibicarakan Leon ia tahu semuanya. Hingga malam tiba, Iwan mengawasi Jovita seperti perintah Leon. Ia harus melaporkan apa saja yang dilakukan Jovita di kamarnya. Malam ini, ia minta diurut, tapi diurutnya di kamar Biatin. Asisten rumah tangga itu mengurutnya. Setelah Biatin diberi obat tidur, ia keluar dari ruang rahasia satu lubang yang digali juga di bawah kamar Bu Atin. Karena hanya di kamar wanita parubaya itulah tidak terpasang kamera pengawas. Jadi, jalan keluar yang paling aman sebenarnya dari sana. Tetapi, mereka harus menggunakan obat tidur pada Biatin, agar ia bisa keluar dengan nyaman tanpa dicurigai. Kira-kira jam 2 malam, Jovita keluar, tetap melalui lubang pembuangan limbah rumah tangga hingga ke pembuangan. Setelah berganti pakaian, ia sudah ditunggu Peter membawanya ke apartemen Siska, mantan bendahara ayahnya yang akan menjual dokumen pada Leon dengan harga fantastis. Ia naik sebagai pengantar makanan. Wanita baru saja memesan makanan untuk ia makan di apartemen barunya yang diberikan Leon padanya sebagai sogokan. Ting tong. Pesanan. Selek. Pintu terbuka. Jovita masuk memakai topi dan seragam. Ia mengawasi dalam ruangan itu. Benar saja, ada 2 kamera pengawas. Peter mematikan lampu dan menutup 2 kamera CCTV itu. Lelaki itu mengawasi di luar dan Jovita yang melakukannya sendiri. Setelah kamera CCTV itu sudah aman, ia baru menunjukkan dirinya. Halo Siska. Hara? Jovita Hara? Bukankah kamu sudah meninggal? Ujar Siska, ia mundur ketakutan. Iya, saya bangun lagi dari alam kubur. Karena orang-orang seperti kalian yang ingin aku musnahkan. Bagaimana mungkin kamu mencuri dari ayahku yang sudah meninggal? Kalau kamu menikmatinya, mungkin tidak apa-apa bagiku. Tapi kamu bersaksi di pengadilan kalau ayahku melakukan penipuan dan kecurangan dalam proyek bandara. Kamu biarkan penjahat sesungguhnya bebas, dan kamu dan orang-orang yang dipercaya menuduh ayahku melakukannya. Ayahku tidak tenang di alam kubur sana. Maafkan aku, Hara. Trisno yang memaksaku. Berikan dokumen semuanya padaku sekarang. Apapun yang berhubungan dengan perusahaan ayahku, kamu tidak boleh menyimpannya. Berikan padaku. Terlebih proyek hotel di Kalimantan, berikan padaku. Aku dengar Wardana kontraktor membelinya dari kamu. Berapa? Berikan padaku. Semuanya, tidak ada yang tinggal. Jangan pancing aku menjatuhkanmu dari atas sini. Wanita itu memberikan semuanya dengan tangan gemetaran. Maafkan aku, Hara. Aku salah. Berikan juga cek yang ditawarkan perusahaan Wardana. Ayah dan ibuku sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Mengambilmu dari tempat hina dan kotor. Kamu diangkat jadi bendahara, walau kamu tidak punya pengalaman apa-apa. Diberikan tempat tinggal. Inikah balasan untuk semua itu? Kamu bahkan ikut memfitnah ibuku. Maafkan aku, Hara. Aku pikir tidak ada yang selamat dari keluarga Pak Iwan. Walau kami mati satu keluarga, setidaknya kamu menghormati kebaikan orang yang sudah meninggal. Karena kamu, aku jadi gentayangan. Ujar Jovita. Maafkan aku, Kak. Aku akan memperbaiki semuanya. Ujar Siska gemetaran. Tetapi tangannya berkhianat. Ia ingin menelpon seseorang. Jovita marah. Bereskan dia, Om. Aku akan menunggu di mobil.
Jangan tinggalkan jejak, ujar Jovita marah. Jangan khawatir, turun dengan hati-hati, ujar Peter. Jovita tadinya ingin membiarkan wanita itu kesempatan, tetapi tangannya ingin berkhianat lagi. Sudah, ayo. Peter membuang sarung tangannya ke tempat sampah lalu mengantar Jovita pulang. Ini, simpan semua, Om. Om adalah tangan dan mataku di luar. Aku ingin pelakunya tertangkap. Buat cara agar polisi menyelidiki kematian keluargaku. Aku percaya padamu, Om. Jangan khawatir, Hara. Kita akan menghukum mereka semua. Tapi Om ingin kamu tetap hati-hati. Baik, Om. Ia kembali ke rumah Leon dari jalur ia keluar.